Malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, Khadijah tengah mendatangimu. Ia membawa wadah yang berisi makanan. Maka, jika dia telah sampai kepadamu, sampaikan salam kepadanya dariku dan dari Tuhannya. Dan beritahu kepadanya sebuah kabar gembira berupa sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Di dalamnya tidak terdapat kesusahan dan kegaduhan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah kemuliaan Khadijah, istri tercinta Rasulullah SAW. Tempat bernaung, berkeluh kesah, dan menjadi perisai dalam penyebaran risalah ilahi. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengorbanan dan cinta yang diajarkan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak kita jadikan pelajaran berharga. Sayyidah Khadijah benar-benar menjadi sosok perempuan hebat yang membuat Nabi tak bisa menahan air matanya. Dikisahkan dalam sirah Sayyidah Khadijah, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam keadaan sangat letih dari medan dakwah. Ketika hendak masuk rumah, Sayyidah Khadijah biasanya menyambut beliau berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri menyambut suami tercinta, Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, tetaplah di tempatmu." Saat itu Sayyidah Khadijah sedang menyusui Fatimah radhiyallahu anha yang masih bayi. Rasulullah paham betul dengan kesetiaan Khadijah. Beliau takjub dengan pengorbanan Khadijah meskipun dalam keadaan lelah menjaga rumah tangga. Meskipun dalam keadaan letih merawat anaknya, Sayyidah Khadijah masih menunjukkan kesetiaan kepada sang suami walau dengan hal yang sederhana. Bahkan seluruh harta bendanya diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi perjuangan Islam. Bahkan lebih dari itu, jiwa dan raganya diperuntukkan untuk Islam. Tidak jarang, Sayyidah Khadijah menahan lapar sambil menyusui putri tercintanya Fatimah, sehingga yang keluar bukanlah air ASI lagi, tetapi darah yang masuk ke mulut Sayyidah Fatimah. Melihat kondisi Sayyidah Khadijah letih menyusui anaknya, Rasulullah mengambil Fatimah dan meletakkan di tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah berbaring di pangkuan sang istri karena kelelahan sepulang dari medan dakwah. Beliau pun tertidur di pangkuan sang istri. Ketika itulah Sayyidah Khadijah dengan belayan kasih sayangnya membelai rambut Rasulullah. Tak terasa air mata Sayyidah Khadijah menetes mengenai pipi Rasulullah. Nabi pun terjaga. "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis?" tanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, "Adakah engkau menyesal bersuamikan aku? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, tetapi hari ini engkau telah dihina. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh harta bendamu habis. Adakah engkau menyesal bersuamikan aku, Muhammad?" Sayyidah Khadijah berkata, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah,
bukan itu yang aku tangiskan. Dulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki kebangsawanan. Kebangsawanan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki kekayaan. Seluruh harta kekayaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang aku ini tidak memiliki apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, seandainya aku telah mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, kemudian engkau hendak menyeberangi lautan, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai, dan engkau tidak memiliki satu pun perahu ataupun jembatan, maka engkau galilah lubang kuburku. Engkau galilah kuburku. Kemudian ambillah tulang belulangku. Engkau jadikan jembatan sebagai jalan menyeberangi sungai itu untuk menemui umatmu. Mendengar itu, Rasulullah SAW pun menangis. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Beliau menceritakan, pada suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW sambil mengatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan dan minuman. Jika dirinya sampai, katakanlah padanya bahwa Robnya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan merasa capek." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah sekelumit cinta dari pengorbanan Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil iktibar dan meneladaninya. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadijah binti Khuwailid adalah manusia pertama yang masuk Islam setelah Rasulullah SAW. Khadijah berperan penting dalam wahyu pertama Rasulullah saat Rasulullah diangkat menjadi Rasul, yaitu Ibunda Khadijah menyelimuti dan menenangkan Rasulullah SAW saat menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril. Setelah itu, beliau juga membawa Rasulullah ke sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Seluruh hartanya habis digunakan untuk berdakwah Rasulullah SAW, dan Ibunda Khadijah rela menjadi miskin atau kehilangan seluruh hartanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Ibunda Khadijah wafat, Ibunda Khadijah hanya meminta suatu hal yang aneh, yaitu sorban usang milik Rasulullah SAW. Bahkan Ibunda merasa malu saat meminta sendiri kepada Rasulullah. Dia minta tolong kepada putrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra, untuk memintakan kepada ayahnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ada 4 wanita yang terbaik di dunia dan di surga. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, lalu yang kedua adalah Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa, lalu Asiyah binti Muzahim, yaitu istri Fir'aun, dan Fatimah binti Rasulullah SAW.
Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.